Hai penonton DRC. Di sini saya mau tanya nih, bahasa Inggrisnya demam itu apa sih? Velfire ya? Oke, maksudnya di sini ini yang saya review ini adalah Toyota Velfire ini yang tipe ZG Premium Sound. Jadi ini ZG Premium Sound ini tuh banyak perbedaan fitur ya dari yang sebelumnya pernah saya review tuh warna hitam. Dan yang review ini yang saya review ini unitnya warnanya putih. Nah di atas ini dia masih headlampnya kayak gini. Dia Velfire tuh ciri khasnya kayak gini ya, dua bilah headlamp kayak gini, kembaran dari Alphard tuh. Headlamp itu terbelah dua kayak gini, dua bilah. Dan ini tuh masih halogen yang ini nih, kristal multi reflektor. Nah yang proyektor di bawahnya situ tuh, itu proyektornya. Dan untuk posisi lampu sen dia di atas ini. Di bawah di situ juga ada fog lamp ringnya chrome ya. Dan ini yang facelift tuh yang beda tuh dari desain grill sama bumpernya. Walaupun dari pre-facelift tuh emang bedanya tipis-tipis gitu, tapi ya lumayan kelihatan lah pre-facelift sama facelift bedanya. Dari bumper sih yang paling kelihatan mah. Nah, di sini ada corner sensor dan ini ada kamera 360 di tipe ZG Premium Sound ini. Dan untuk grillnya sendiri dia garis-garis chrome di bawah ini yang kecil-kecil di bawah, sama yang tebal tuh dua bilah di atas ini nih. Itu desain dari grillnya. Untuk mesinnya sendiri Untuk mesinnya dia masih menggunakan mesin yang 2400 cc 4 silinder. Ini pakai kode mesin 2AZFE. Ini masih sama ya sama Alphard generasi sebelumnya juga, sama kembaran juga Alphard. Dengan tenaga 168 horsepower di sini dan torsi 230-an Nm gitulah, 2400 cc 4 silinder. Di sini untuk velgnya sebenarnya sama aja ya kayak tipe biasanya itu. Dia pakai ban Bristol Turanza dengan profil bannya sendiri 235/50 R18. Dia pakai velg 18 inci, velg alloy dengan palang-palang banyak seperti ini. Nah, di sini ini kamera 360 di sisi spion dan ini dia ada juga sen di spion. Ini ya, pilar ciri khas mobil Alphard atau Velfire kayak gitu tuh, yang miring di pilar B-nya gitu. Dan ini door handle-nya. Door handle itu dia chrome di sisi tengah, tapi dia pinggirnya itu dia warna body. Punya akses marquee juga mode pencet. Dan ini kunci cukup kita kantongin aja. Nah, dia udah ngebuka. Ini layout dari door trimnya. Dan ini layout dari dashboardnya. Velfire tuh emang tipenya tuh dia sporty ya, makanya dia itu banyak dominan di warna full black. Di sini dia punya memory seat 2. Nah ini ya, ini fitur yang pembedanya, dia electric seat dari tipe sebelumnya yang pernah gue review. Bahan di sini dia soft touch semua isinya, tapi di sini warna beige. Ini blacknya, door handle chrome, power window di sini sudah all auto. Ada wood panel di sini, bahan-bahan wood panel warna coklat gelap, power window, power door lock maksud saya, window lock, sama ada electric mirror, dan itu saklar buat auto foldingnya tuh. Di bawah juga ada speaker, door pocket, dan cup holder, dan juga ada lampu di pintu situ. Pengaturan joknya sendiri sudah elektrik ya di sini. Ini untuk recline, ini sliding, dan head adjuster. Sudah elektrik di joknya. Ada untuk buka tangki dan kap mesin di sini. Lalu juga ada tempat penyimpanan kecil. Tadi ini ada untuk eco mode, AC-nya sudah nano E, ini untuk ambient light, parking sensor, stability control, ini tombol engine start stopnya. Ini ada pengaturan auto trip, kamera 360, dan ini ada dimmer. Ini bahan wood panel juga sampai sini, dan ini juga ada kisi AC. Dashboard juga tetap soft touch ya bahannya, warnanya hitam. Kuncinya seperti ini, tunggu nih. Kuncinya karena saya kantongin. Nah ini di kuncinya. Dia bisa buat buka bagasi ya, dan bisa buat buka power sliding door-nya juga. Tapi untuk kuncinya ini, dia buat buka bagasi itu cuma buat release locknya doang. Bener. Dan koreksi, bisa buat jadi power back door ya. Jadi kalau misalnya dari bagasi, dari kunci ini nih, dia bisa jadi mode power back door. Ngebukanya pun juga. Tapi kalau dari handle, dia bukanya manual. Yang power back door itu cuma nutupnya doang. Kayak gitu. Oke, sekarang ayo coba kita nyalakan mobil ini. Seperti biasa, start up engine, injek rem, dan tekan tombol engine start stopnya.
Speedometernya dia Optitron ya. Kedengeran nggak? Ada suara bahasa Jepang gitu. Nah, ini warning apa lagi nih? Oke. Setirnya dia modelnya tuh 4 palang ya, dengan audio steering switch, dan ini ada Bluetooth telepon kayak gini. Cruise control Toyota tuh terpisah ya, dituas di bawah sini nih. Nah, ini cruise controlnya. Ini audio steering switch buat naikin volume segala macam. Dan ini yang di review ini pakai head unit asli. Ini head unit asli dari Jepang langsung. Dan ini juga ada airbag di setirnya sendiri. Pengaturan setirnya sendiri dia sudah lengkap, tentunya dia ini tilt dan teleskopik. Lengkap setirnya tuh. Ini tali teleskopik ya, sama nih tiltnya tadi. Untuk di sini ada ini saklar headlamp sama fog lampnya, bahkan nih headlampnya pun juga sudah auto. Dan ini ada wiper intermittent dengan interval waktunya juga. Ini speedometer seperti ini, dia tampilannya ada posisi persneling, sisa bensin. Untuk bensin disarankan Pertamax ya. Untuk di sini juga ada suhu mesinnya. Ini suhu mesin ya wajar lah segini. Odo, nah ini yang spesial nih, dia odonya 45.000 lah ya, dibuletin ini 9 ujungnya udah. Dan ini untuk kecepatannya, sama ini ada untuk apa sih ini, takometer. Jadi ini mobil kilometernya antik. Nah, ini dia dapat di angka 5,6 km per liter. Ada individual door warning juga ya. Dan mobil ini untuk posisi persneling tuh kalau masuk gigi D, nah dia langsung sampai gigi D-nya tuh terpisah. Kayak gitu. Tadi ada dashboard banyak soft touch. Ini setir juga dilapis bahan wood panel kayak gini sampai ke sisi bawahnya. Ini kisi AC yang di tengah seperti ini, dan ada ring chrome di atasnya. Sampingnya juga ada, di samping ini juga ada chrome-chroman dengan warna-warna silver-silveran kayak gini nih. Nah, ini head unit aslinya nih, dia masih Jepang ya. Maksudnya ini navigasinya tuh, karena dia cuma bacanya peta Jepang doang, makanya kalau di Indonesia dia jatuhnya tuh terdampar ini. Ini navigasi terdampar. Dan ini juga bahkan terbukti masih ada tulisan-tulisan Jepangnya ya. Di sini. Ini huruf kanji semua isinya ya. Nah, ini AC, dia temperatur bisa individual ya masing-masing antara driver sama penumpang depan ini. Ini suhunya 2,5 semua isinya. Ada front rear defogger. Nah, speed fan tuh yang sebelah sini nih, sebelah kiri. Ada open close air sudah auto juga, dan ada untuk matiin AC-nya. Dan ini tampilan AC itu digital. Bahkan juga ada jam digital di tengah sini nih. Ini buat tampilan AC-nya, sama nih derajat suhu. Ini tampilan speed fan. Ini tombol hazard. Ini juga bahannya wood panel di sisi sebelah sini. Di balik sini juga ada untuk AC 100 volt, sama ada buat matiin power sliding door-nya. Tapi matiin power sliding door tuh nggak disarankan banget. Dan di balik sini tuh ada untuk dual front, sama ini untuk AC apa ini gitu. Nah, ini transmisinya dia otomatis di sini, dan juga ada tempat penyimpanan kecil ini yang bisa dibuka tutup. Untuk unit yang ini, fun fact-nya, ini tampilan dari kamera 360-nya. Ini lahan parkir kelihatan lah ya. Dan ini juga sudah ada kamera mundur. Jadi kamera mundur, kamera 360 tuh tampil di sini semua. Lalu di balik sini tuh dia ada power outlet. Ada tempat penyimpanan juga di sini. Di sini tengah ini dia ada konsol tengahnya ya. Nah, di sini tadi dia ada konsol tengahnya ini, makanya dia nggak lapang ya. Tapi dia punya tempat cup holder 2, dan ini juga ada apa sih ini? Tempat penyimpanan kecil. Dan kalau di balik sini, ini ada hook buat gantungan tempat gitu tuh. Ini hook harusnya ya. Ini konsol tengahnya seperti ini, dan bahkan di konsol tengahnya juga ada aksen wood panelnya yang warna coklat gelap ini. Ini armrest di driver sama penumpang depan dia juga punya armrestnya nih. Dan dia itu tipikal armrest yang kalau sekali naikin gak langsung turun, tunggu cetek dulu, bukan cetek sih, tunggu rada kayak semacam pembatas atau apa gitu, baru bisa turunin lagi sampai bunyi cetek gitu. Armrestnya punya lengkap dua-duanya ya. Dan di sini bahkan juga bisa ngatur jok dari driver sini nih. Jadi kalau misalnya orang di belakang sini kurang lega, ya udah bisa diatur dari sini aja. Jadi karena nggak mungkin banget driver bisa ngerogoh dari sono, itu repotnya double banget itu. Jadi bisa diatur dari sini aja.
Joknya kulit dia, tapi yang ini joknya warna semacam warna beige gitu ya. Seat beltnya di situ bisa naik turun. Di situ juga ada hand grip mode retract. Ini sunroofnya di sisi depan ini seperti Alphard pada umumnya, dia ini cuma bisa buka mode tilt doang. Nah, kayak gini. Manual. Sun visor dia punya kaca dan lampu di sini. Dia punya airbag di pilar A dan hand grip di pilar A. Ini ada tempat kacamatanya. Ini buat buka power sliding door-nya ya. Dari atas ini letaknya tuh kiri kanan, dan ini ada untuk buka power back door-nya. Ini lampu baca yang sampai ke belakang-belakang juga terbuka ya. Dan ini buat buka tutup sunroof di baris keduanya. Kita open. Jadi sunroof elektrik tuh cuma ada di baris kedua doang. Spion tengahnya auto dimming, dan untuk buka power sliding door tuh dari sini. Nah, seperti itu tuh. Sun visor ini ada card holdernya di sisi luar dengan kaca dan lampu. Ini wood panelnya yang besarnya sampai sini juga ya di penumpang depan. Itu ada airbag buat sisi penumpang depan. Ini juga ada bahan soft touch. Di sini juga ada laci soft opening, dan di balik sini ada laci lagi. Jadi ini lacinya double. Oke. Ayo kita ke baris keduanya, karena mobil ini sisi enaknya itu ada di baris kedua. Seperti MPV dan minivan mewah pada umumnya, tentu dia wajib punya yang namanya power sliding door. Sekarang kita naik. Bahkan di footstepnya ada tulisan Velfire. Dan yang tipe ini, kita lihat layoutnya dulu deh. Ini layout dari pilot seatnya, karena tipe yang ZG Premium Sound ini dia udah pakai pilot seat. Ini pengaturan juga elektrik di sini. Ini untuk leg supportnya, sama ini untuk recline-nya. Tapi sliding manual di sini nih. Ini tuas sliding. Kita coba dudukin. Oke, kita tutup pintunya. Ini door handle buat bukanya. Ini speaker buat di belakang. Lalu ada power window, dan ini bahan wood panel. Soft touch-nya juga sampai di sini ya, warna beige ini. Speaker, cup holder, dan ada door pocket kecil gitu. Duduk di belakang, Alphard pakai tahannya lagi. Lega lah ini, jauh banget, ini gila. Dan asli, di pilot seat ini nyaman. Walaupun yang versi captain seat pun juga nggak kalah nyaman ini mobil. Di sini punyanya ini kayak semacam buat naruh kaki gitu ya, kayak gini nih. Kayak buat naruh kaki gitu. Dan ada hook di sini. Gantungan. Kita tutup dulu kali sunroof ini biar nggak silo-silo banget. Nah, kayak gitu. Tadi ini punya hook, itu juga ada buat injekan kaki. Ini hook juga punya dua-duanya. Tadi pengaturan kursi dari depan sini nih bisa diatur. Ini layout dari dashboardnya. Nah, di atas ini dia ada roof monitor. Dia otomatis ya. Jadi kalau misalnya mobil mati pun juga dia langsung nutup gitu roof monitornya. Dan di atas ini ada untuk buka tutup sunroofnya, tuasnya ini nih, sunroof. Ini buat AC, bahkan bisa ngatur suhu juga. Ini speed fan AC belakang double blower, sama ini suhu double blowernya. Ini buat matiin auto, dan ini buat ambient light. Jadi mobil ini tuh dia punya ambient light. Kayak gitu. Speaker juga ada yang di sisi atas, dan ini plafonnya dibukanya manual ya. Manual atau elektrik pun bisa. Nah, ini nih lampu baca serta double blower buat di penumpang baris kedua dengan hand grip mode retract di situ. Dan itu juga punya semacam gorden gitu. Hordeng. Nah, ini ya kursi pilot seatnya kayak gini. Dia kursi itu punya kuping gajahnya kayak gini. Jadi kalau misalnya mobil ini orang tidur di sini, jadi kepalanya tuh nggak akan kemana-mana gitu. Ya emang tetap di leher nempel lah. Amit-amit pala copot kayak hantu jeruk purut. Jadi palanya itu masih tersangga gitu. Nggak akan miring lah kalau tidur di mobil di sini nih.
jadi palanya tertahan oleh kuping-kuping gajah ini. Nah ini kursi pilot seatnya, jadi ya udah armrest itu udah fix kayak gini doang, nggak bisa dilepit ataupun apa, permanen dia kayak gini. Ini ada cup holder ya, 2 di sini cup holder. Dan itu juga ada AC Nano I-nya di situ. Di tengah sini dia ada konsol, ada meja ya nih. Nih, ini meja nih. Dengan cup holder 2 dan accent wood panel. Mejanya seperti itu. Dan ayo kita coba di baris ketiganya. Untuk baris ketiga naik di mobil ini tuh tetap aja berasa banget nyamannya dan enaknya gitu. Walaupun di baris ketiga. Bahkan itu airbag sampai di pilar C pun juga ada airbag di sini. Double blower tetap punya di baris ketiga serta dengan lampu baca. Dan ini ada hand grip mode retract dengan hook juga. Ini gorden di sini bisa ditutup ya. Bisa ditutup juga nih gordennya kayak gini nih. Dan bahkan ini kancing pengaitannya ya. Dan ini ada untuk buat pelipatan kursinya nih. Ambient light-nya memanjang sampai ke baris ketiga sini. Dan ini juga sama, dia punya double blower. Semua sisi itu punya double blower dan lampu dan hand grip masing-masing. Speaker di baris ketiga di atas itu ya. Dan di sisi sebelah sini tuh dia punya cup holder 2, tempat penyimpanan 2 juga. Dan ini ada untuk pengaturan joknya nih. Pengaturan jok di baris ketiganya. Bahkan di belakang sini juga ada seatbelt pocket dan ada untuk buat sliding orang di baris kedua. Kayak gini nih. Ada seatbelt pocket juga. Ini juga sama punya cup holder, accent wood panel dan tempat penyimpanan. Dan ini ada untuk buat pengaturan. Ini recline ya. Ini pengaturan recline nih. Pengaturan recline ternyata. Dan yang unik lagi di baris ketiga ini, dia punya headrest nih, 3 semua ini. Ini headrest bisa dicopot juga. Dan ini punya armrest kalau misalnya di baris ketiga ini cuma didudukin berdua doang. Kayak gini nih armrestnya nih. Itu ya, unik. Kita sekarang turun lagi. MPV mewah yang besar ini. Dan di balik sini dia ada ini ya. Ada buat connect USB, video, sama ada buat charging handphone, tapi dia colokannya tuh agak lain sama yang model di Indonesia. Karena Velfire generasi ini tuh dia masih unit CBU Jepang juga. Kita turun. Rem belakangnya cakram dan ini desain dari belakangnya. Ya untuk stop lamp itu dia full bening warnanya ya, tapi dia tetap LED merah-merah di sini, LED semuanya ini, tapi lampu senya masih bohlam dia. Lampu mundur sebelah sini dan dia ada banyak aksen chrome di atas lampu, di atas tempat plat nomor. Ini stiker CBU Jepangnya ya di sini. Masih 4 star loh ini ternyata. Dan dia punya high stop lamp sama rear upper spoiler. Untuk wiper belakang tuh dia ngumpet di balik sini. Di situ dia punya emblemnya Velfire dengan parking sensor dan reflektor. Logonya Toyota di sini. Tadi ya kalau misalnya dibuka dari door handle elektris bagasi ini dia manual. Nah, tapi kalau nutup dia bisa power back door dari tombol di sini nih. Nah, ini nih tombolnya. Untuk kursi sendiri dia bisa dilipat jadi kayak gini. Untuk kursi pelipatannya ini kita pakai tuas ini nih. Tuas ini kali ya. Nah, kayak gitu kursinya dilipit dan rilis di sini nih harusnya. Mekanismenya agak sulit sih ini, tapi bahkan ini kursi baris ketiga pun bisa sliding loh di sini. Jadi ya udah gue jelasin aja kurang lebih kalau untuk ngelipat kursi baris ketiga ini, kursi itu bakal diangkat ke atas ini nih. Dan ini buat tempelannya, tempelan buat yang ini nih, yang suka ada di tas-tas sekolah kayak gini loh, yang kalau lagi gabut biasanya suka kalian gulung-gulungin kan.
Jujur aja, yo. Gue juga gitu sih. Nah, ini ada lampu bagasi di sini. Kayak gitu lampu bagasinya. Ada hook di sini. Lalu di sini juga ada mungkin tempat penyimpanan gitu kali ya, sikring. Ini juga sama nih. Ini buat tempelan kalau misalnya kursi baris ketiga dilepit. Ya sudah. Dan bahkan di kaca belakang situ ya ada gordennya. Nah, tadi tombol dari situ tuh kalau buat nutupnya. Tadi ya kalau misalnya dari remote tuh nih, gue showcase lagi dah. Nih dari remote nih. Kita buka. Ngambek amat nih mobil. Tadi pas gua coba malah bisa tuh. Ya entah udah gamut apa gimana kali. Untuk di sini juga sama ya, dia elektrik dengan recline dan ada leg supportnya. Tadi ini slidingnya manual di captain seatnya ini, pilot seat maksud saya. Pengaturan jok di penumpang depan juga sama ya, elektrik di sini, tapi dia punyanya leg support nih. Tapi di sisi driver tuh dia nggak punya leg support, dan di sini tuh penumpang depan nggak punya memory seat. Jadi oke, sudah dulu untuk review Toyota Velfire tipe ZG Premium Sound tahun 2012 dan yang udah facelift juga. Videonya udah panjang banget ini, semoga kalian nggak bosen nontonnya dan nggak ngantuk juga. Karena kalian pasti nonton sambil rebahan ini, gue yakin. Dadah!